Sebelum kita memulai ibadah, mari bersama-sama kita berkatakan dengan iman Mazmur 91 sebagai doa kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita satukan hati dalam doa. Sikanarabata syakanarabata syakanarabara. Sikanarabata syakanarabara. Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih saat ini kami datang kepadamu ya Tuhan, untuk berdoa bersatu hati Tuhan, bersama-sama Tuhan. Kami berdoa atas Indonesia bangsa kami dan kepunyaanmu ya Tuhan. Biar Engkau yang memulihkan Tuhan bangsa kami saat ini Tuhan Yesus, terutama dari krisis ekonomi ya Tuhan yang terjadi bangsa kami. Kami taruhkan Tuhan semuanya dalam tangan Tuhan. Juga atas pandemi COVID-19 kami berkata, tidak pernah berjemu-jemu berkata Tuhan, COVID-19 diam dan tenanglah di dalam nama Yesus. Dan juga kami bawa setiap pemimpin-pemimpin yang ada, presiden, wakil presiden, semua jajaran menteri yang ada, kabinet yang ada, Polri, TNI, semua Tuhan kami kebawa dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Engkau yang menaruhkan roh takut akan Engkau atas setiap pemimpin negeri kami Tuhan Yesus. Mereka bersatu hati membangun negeri ini. Indonesia dipulihkan, Indonesia dimenangkan di dalam nama Yesus. Indonesia dipulihkan secara ekonomi, dan juga Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan atas pemerintahan bangsa kami dari pusat sampai daerah Tuhan Yesus. Kami juga berdoa atas pencurahan Roh Kudus, biar semua terjadi atas bangsa kami juga Tuhan. Gereja-gereja dibangkitkan dari Sabang sampai Merauke ya Aba ya Bapa. Pemimpin-pemimpin rohani juga Engkau berkati dari pusat sampai ke daerah, sampai ke pelosok-pelosok Bapa. Mereka butuh Engkau. Jemaat-jemaatmu, umatmu di pelosok-pelosok juga butuh Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Biar mereka dibangkitkan di dalam nama Yesus. Mereka tetap maju di dalam Engkau Tuhan. Tidak pernah berhenti berharap kepada Engkau Bapa. Terima kasih. Untuk Gembala Sidang kami, Bapak Insinyur Notora Harjo Bapa, Engkau yang memimpin setiap mereka Tuhan Yesus. Dan keempat wakilnya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau yang memimpin kemanapun hamba-Mu melangkah, melayani hari ini Tuhan. Seluruh keluarga besarnya dalam perlindungan yang sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga bawa Ketua Rayon di Rayon 1G Bapak Yohanes Raja Guguk Tuhan, berserta
wakil Ketua Rayon Bapak Sabtu Edi Rajo Tuhan, dan juga keluarganya Bapak, dalam perlindungan yang sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Kami juga bawa setiap gembala cabang, gembala ranting, dan semuanya yang ada di Rayon 1G ini Tuhan. Engkau ya Tuhan yang memimpin setiap mereka di dalam satu hati untuk senantiasa melayani Engkau Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga membawa Tuhan Yesus untuk setiap jemaat-Mu di Rayon 1G ini Bapak. Engkau yang tahu Tuhan apa yang menjadi kerinduan setiap mereka, apa yang jadi keperluan setiap mereka Tuhan. Yang sakit Kau sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang butuh pekerjaan Kau berikan pekerjaan Tuhan Yesus. Semuanya Tuhan Yesus, tidak ada yang undur Tuhan. Hanya Engkau sendiri yang mampu Tuhan Yesus untuk membangkitkan iman mereka, kepercayaan mereka atas Engkau Tuhan Yesus. Dan mereka tetap berharap akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Kami percaya Tuhan Yesus, Rayon 1G Tuhan Yesus dipenuhi dengan kemuliaan-Mu. Setiap umat-Mu, jemaat-Mu ya Tuhan Yesus, siap menjadi penuai-penuai-Mu Tuhan di akhir zaman ini. Dan Engkau Tuhan yang siapkan setiap umat-Mu untuk menjadikan mereka Tuhan Yesus menyelesaikan amanat agung bersama-sama Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Dan biarlah hari ini semua yang menyaksikan Tuhan ibadah online Rayon 1G Tuhan Yesus, mereka semua Tuhan Yesus merasakan Engkau, merasakan hadirat Tuhan, merasakan pengurapan-Mu Tuhan, merasakan pemulihan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa syukur kami. Kami serahkan sepenuhnya dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara? Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng pelindunganku, Allah yang perkasa, Allah yang perkasa.
di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesusku. 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 Suarakan haleluya. Sebelum lebih lagi kita masuk dalam pujian penyembahan dan firman Tuhan, bersama-sama kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Haleluya, kami rindu Kau Tuhan. Kami mau menyembah
kebaikan-Mu. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya firman yang akan kami dengar ini dapat menjadi berkat dan dapat menjadi rema untuk kehidupan kami. Biarlah Engkau juga memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Engkau terus yang menyertai kehidupannya, Engkau yang terus membimbing di dalam kehidupannya Tuhan. Siapkan hati kami ya Tuhan, bukalah telinga kami. Terima kasih ya Bapa, kami rindu mendengar firman-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat tahun baru, tahun 2022. Kita semua bersuka cita boleh ada bersama-sama hari pertama tahun yang baru. Biarlah hari ini kita semua boleh dengar firman dan diberkati. Mari buka hati sama-sama, siapkan Alkitabnya. Dan hati yang siap, telinga yang mendengar tentu saja. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Engkau baik, Engkau jaga kami dan izinkan masuk di tahun yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kebaikan-Mu nyata buat kami dari waktu ke waktu, tahun demi tahun. Oleh karena itu kami juga percaya di tahun yang baru ini penyertaan-Mu yang setia juga akan selalu memimpin menyertai kami. Tuntun kami dengan firman-Mu membuka tahun 2022. Biar setiap kami boleh diberkati lewat firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Satu musim selesai. Kita masuk musim yang baru. Satu sesi kehidupan kita selesai. Kita masuk dalam sesi kehidupan yang baru. Hal yang sama pernah dialami oleh seorang yang bernama Yosua. Dan Yosua melangkah dengan hati-hati. Tentu saja ada kegentaran karena apa yang ada di depannya dia tidak pernah tahu. Apa yang ada di hadapannya dia belum pernah lalui. Puji Tuhan. Tuhan ngerti banget apa yang dirasakan oleh Yosua. Dan itu sebabnya Tuhan bicara kepada Yosua. Dan Tuhan menuntunnya lewat Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9. Itu yang akan kita baca hari ini. Kenapa? Karena kita semua seperti Yosua. Belum pernah berjalan di tahun 2022, termasuk saya. Kita sudah selesaikan satu sesi kehidupan kita. Kita melangkah dengan banyak hal, banyak perkara terjadi di 2021. Ada yang kehilangan keluarga, ada yang sakit, ada yang sembuh, ada yang jatuh bangun dalam keuangan, ada yang jatuh bangun dalam keluarga. Banyak hal terjadi, tapi itu semua sudah berlalu. Itu semua sudah ada di tahun yang lalu. Dan kita sekarang sedang melangkah di tahun yang baru. Apa yang harus kita lakukan? Mungkin ada yang sudah sembuh sehingga sakit penyakit sudah tidak perlu dibawa-bawa di 2022. Tapi mungkin ada problem-problem yang masih berlanjut di tahun ini. Di awal tahun ini. Apa yang akan kita hadapi, apa yang akan kita lakukan? Saya mau ajak kita semua sama-sama membaca penggalan firman ini. Biarlah setiap kita boleh menyimaknya dan melihat apakah pesan Tuhan ini, ya, bagaimana dia nanti terhubung dengan kehidupan kita. Yosua 1 ayat 1 berkata begini. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau.
Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkan hatimu sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Katakan amin. Saudara dikasih Tuhan, Yosua bimbang, Yosua ragu, Yosua bingung. Kenapa? Karena dia menggantikan Musa. Musa bukan orang sembarangan. Musa seseorang yang terlatih, terdidik. Di masa itu dia lulusan dari sebuah pendidikan, sistem pendidikan terbaik, yaitu kerajaan Mesir, istana Mesir. Karena Mesir hari itu adalah seperti Amerika hari ini atau seperti Jepang hari ini, puncak dari atau pusat kebudayaan, saudara yang dikasih Tuhan. Dan Musa lulus dari situ, lulus dari pendidikan di situ. Musa terkenal sebagai panglima perang. Musa terkenal, Musa dipakai sama Tuhan dengan banyak mujizat. Musa dahsyat. Sekarang Musa yang dahsyat itu meninggal. Masa keemasan dari Musa, masa kepemimpinan Musa berakhir. Sesuatu selesai dan harus dilanjutkan. Yosua ditugaskan oleh Tuhan untuk melanjutkan. Apa yang harus dihadapi, apa yang harus dilakukan? Saudara yang dikasih Tuhan, sama seperti sesi hidup kita tadi selesai. Kita mau masuk di tahun yang baru. Apa yang harus kita lakukan? Biarlah sama-sama kita dapat berkat lewat ayat ini. Tapi ada nyanyian yang sama dengan ayat yang kita baca, saudara. Untuk itu kita nyanyi dulu ya. Yuk sama-sama kita nyanyikan. Kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan takut dan tawar hati, sebab Tuhan besertamu. Kuatkan dan teguhkan hatimu, Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Perkatakan selalu firman Tuhan, renungkan siang malam. Jangan takut dan gentar, sebab Dia selalu sertamu. Kuatkan dan teguhkan hatimu, Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Yesus Tuhan berjalan di depanmu, Yesus Tuhan berjalan di depanmu, Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, sama seperti Yosua, waktu dia melangkah,
dia jalan. Ada sesuatu yang baru yang ada di depan yang dia belum pernah jalani. Nah Tuhan, puji Tuhan, Allah kita setia. Tuhan berfirman kepada Yosua. Selama ini Tuhan yang berfirman kepada Musa. Tapi kali ini Tuhan berfirman kepada Yosua. Tuhan sendiri yang bicara. Dan saya juga percaya bahwa hari ini Tuhan sendiri yang juga bicara kepada Anda semua. Tuhan sendiri yang mau menyampaikan isi hatinya pada Anda, pada engkau hari ini. Waktu ayat 2 sampai ayat 4 disampaikan. Ini merupakan janji Tuhan kepada Musa atau kepada Israel. Ayat 2 sampai 4. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang seberangi sungai Yordan. Engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon, dan seterusnya, dan seterusnya, dan terusnya, sampai dan seterusnya. Yang pertama Tuhan sampaikan kepada kita semua adalah ingat janji Tuhan. Kalau Tuhan sudah memimpin kita sampai perjalanan hari ini, bukankah karena janji Tuhan yang sudah diberikan kepada Anda? Kita semua sudah dapat janji Tuhan itu. Lewat pembacaan Alkitab, lewat saat teduh, hari demi hari kita dituntun. Ada pemeliharaan, ada janji soal kesembuhan, ada janji soal pemulihan. Dan kita pegang itu dari waktu ke waktu, minggu ke minggu, bulan ke bulan. Nah, hari ini kita semua 1 Januari 2022 kita semua berdiri di hadapan Tuhan. Janji Tuhan yang sudah memimpin sampai hari ini. Maka janji Tuhan juga yang akan memimpin perjalanan kita ke depan. Pegang janji Tuhan. Pegang janji Tuhan. Ingat-ingat janji Tuhan. Ingat-ingat kebaikannya. Ingat-ingat kesetiaannya. Ingat-ingat bagaimana dia sudah menggenapi semua yang dia janjikan. Karena semua yang Tuhan janjikan tidak ada yang tidak digenapi. Semua pasti digenapi. Katakan amin. Saudara kasih Tuhan, perhatikan. Kalau Tuhan janjikan pemulihan keluarga, pegang itu. Kalau Tuhan janjikan kesembuhan dan hari ini belum sembuh, tapi kita masih nunggu janji itu digenapi, pegang itu. Pegang itu. Karena janji Tuhan itu tidak sama dengan janji manusia. Janji manusia bisa batal. Kalaupun manusia itu pengen menggenapinya, belum tentu dia punya kemampuan menggenapinya. Tapi Allah kita, nomor satu, kalau dia janji, dia pasti punya niat untuk menggenapinya. Tapi yang kedua, saudara, waktu dia menggenapinya, gak ada yang bisa menghalanginya. Amin, saudara. Saudara kasih Tuhan, pegang janji Tuhan. Pegang janji Tuhan. Yang kedua, saudara kasih Tuhan, Tuhan bersabda kepada Yosua. Janji Tuhan begini, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janji yang sama, saya percaya Tuhan juga sampaikan kepada Anda semua. Tahun 2022, banyak hal kita nggak tahu ada apa di sana. Kita nggak ngerti ada apa di sana. Tuhan nggak kasih tahu juga mungkin, atau belum kasih tahu, saudara yang kasih Tuhan. Tapi di hari ini Tuhan mau sampaikan kepada kita, apapun yang kita hadapi, apapun, sekali lagi, apapun yang kita hadapi, Tuhan menyertai kita seperti Tuhan menyertai hamba-hamba Tuhan sebelum kita. Tuhan menyertai kita dan tidak akan meninggalkan kita. Amin. Katakan amin. Untuk janji ini kita perlu beri tepuk tangan buat Tuhan. Kita bilang haleluya. Puji Tuhan. Amin. Sudah dikasih Tuhan. Ini dia. Nah, tetapi ada pesan Tuhan. Ini yang mesti kita perhatikan. Jangan cuma nuntut Tuhan melakukan bagiannya. Tuhan turun tangan ya Tuhan. Sertai aku ya Tuhan. Sembuhkan aku ya. Tapi kita gak mau melakukan bagian kita. Ada pesan Tuhan. Tuhan ingin kita lakukan juga bagian kita. Sebagai tanda kita percaya. Karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Dan itu sebabnya kita juga harus melakukan bagian kita. Bukan supaya diselamatkan. Kita melakukan kita melakukan firman Tuhan, kita melakukan dengan ketaatan. Bukan untuk keselamatan, tetapi untuk
mewujudkan, buktikan iman kita. Respon dari semua kasih Tuhan. Amin. Gitu ya. Nah, firman Tuhan buat Yosua, apa yang harus dia lakukan, apa yang jadi rema buat kita, apa yang harus Anda dan saya lakukan. Ayat 6. Kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Be strong and have a courage. Jadi kuat dan miliki keberanian. Betul gak jelas, betul gak ngerti, tapi bukan berarti gak bisa. Betul banyak hal kita gak tahu, betul banyak tanda tanya di kepala kita tentang masa depan kita, tentang kepastian-kepastian yang ada di depan. Tetapi bukan berarti gak bisa, karena engkau berjalan bersama dengan Dia. Amin. Karena engkau berjalan dalam firman Tuhan, karena engkau berjalan dalam kasih-Nya. Nah, oleh karena itu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Ada seorang hamba Tuhan yang berkata, Joyce Meyer, dia berkata begini, peperangan terbesar manusia bukan di dunia nyata. Peperangan terbesar manusia ada di pikirannya. Jadi kalau kita bilang gak bisa, ya gak bisa. Tapi kalau kita percaya sama Tuhan dan kita bilang bisa bersama Tuhan, maka kita bisa. Jadi yang penting di sini adalah kuatkan dan teguhkan hatimu, supaya kita bisa ada pada saat penggenapan dari janji Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hatimu, supaya waktu Tuhan mau sembuhkan engkau ada di sana. Kuatkan dan teguhkan hatimu, supaya waktu Tuhan mau pulihkan keluargamu, engkau ada di sana. Kuatkan dan teguhkan hatimu, supaya waktu engkau mulai menuai janji Tuhan, engkau ada di sana. Amin. Puji Tuhan, saya percaya saudara dan saya akan melihat semua yang Tuhan janjikan digenapi. Yang berikutnya, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Tuhan mau Anda dan saya memperhatikan firman Tuhan. Ke depan ini sekali lagi kita belum pernah menjalani. Tidak ada yang punya pengalaman dengan 2022. Dan oleh karena itu kita mesti pegang satu panduan, satu juklak, satu SOP, satu guidance yang pasti, yang berlaku sah, legit, berlaku di dunia ini, bahkan berlaku di surga. Alkitab. Baca Alkitab, renungkan dan pegang. Seperti bagaimana firman menuntun 2021, firman juga akan menuntun kita di 2022. Baca dan renungkan. Baca dan renungkan. Karena itu kekuatan orang percaya. Orang percaya hidup bukan dari apa yang dilihat. Orang percaya hidup dari apa yang dia percaya. Dan yang kita percaya adalah firman Tuhan. Amin. Ya. Supaya engkau hati-hati melangkah. Gak menyimpang ke kanan, gak menyimpang ke kiri. Straight. Bukan berarti 2021 tahun integritas, lalu 2022 bukan tahun integritas. Tahun 2002 tetap kita harus jaga integritas. Amin saudara. Sudah dilatih 1 tahun, itu cuma buat latihan. Dan 2022 harusnya menjadi kebiasaan, sudah menjadi gaya hidup saudara. Janganlah engkau lupa memperkatakan, renungkanlah itu siang malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Dengar, yang Tuhan janjikan bukan cuma soal berhasil, bahkan beruntung saudara. Berhasil berarti engkau berupaya. Beruntung. Dalam upayamu engkau harusnya mendapatkan satu tuaian, satu pencapaian. Tetapi karena engkau beruntung, engkau mendapatkan lebih daripada yang pantas engkau terima. Dan Tuhan maunya Anda dan saya hidup seperti ini.
Yohanes 10 ayat 10, aku datang untuk memberimu hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Amin. Saudara kasih Tuhan, ini janji Tuhan buat Anda dan saya. Tetapi dengar, Tuhan kasih pesan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Yang kedua, pegang firman Tuhan, hidup dari firman Tuhan, jangan keluar dari firman Tuhan. Dan yang ketiga, saudara dikasih Tuhan, yang terakhir, ayat 9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ini dia, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Bahasa Inggrisnya bagus, dia bilang begini, do not be afraid and do not be dismayed. Janganlah engkau takut dan janganlah engkau kehilangan kemungkinan. Saya ulangi ya, janganlah engkau takut, janganlah engkau kehilangan kemungkinan. Putus asa itu maksudnya. Waktu kita udah bilang begini, ini gak mungkin, itu dia dismay. Itu dia, itu yang namanya tawar hati gitu. No, engkau berjalan bersama dengan Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin. Amin. Sekali lagi, tidak ada yang tidak mungkin, semua mungkin. Do not be dismayed. Jangan tawar hati, jangan kehilangan kemungkinan, karena bersama Tuhan ada saja kemungkinan. Sebab Tuhan Allahmu, itu dia. Kenapa saya tidak perlu khawatir? Kenapa saya tidak perlu kehilangan kemungkinan? Sebab, bukan karena sebab engkau hebat, bukan. Sebab engkau pintar, bukan. Oh, sebab engkau hokinya gede, bukan. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau. Karena Dia ada bersama dengan engkau. Tema Natal kemarin jelas, Immanuel, Tuhan menyertai kita. Karena penyertaan Tuhan itu, kemanapun engkau pergi, Tuhan bersama dengan engkau itu, maka engkau tidak perlu kecut dan tawar hati. Saudara, ini kasih Tuhan, sebagai hamba Tuhan saya juga harus jujur ya, 2022 aku gak tahu apa-apa tentang apa yang ada di depan. Tapi saya tahu satu hal, dan ini karena Tuhan yang janji. Selama Tuhan memimpin dan menyertai langkah hidup saudara dan saya, maka Anda dan saya tidak akan kehilangan janji Tuhan. Kita akan lihat semuanya digenapi. Kita akan naik bukan turun. Kita akan jadi kepala bukan ekor. Berjalan dalam pimpinan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan takut dan tawar hati, sebab Tuhan besertamu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Panggil namanya, Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Yesus, Yesus Tuhan berjalan di depan. Sekali lagi, Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Kita berdoa sama-sama. Urabaya syekararia bataka bayarada barala. Urabarada maya syandekanani amataka rada barala barala barala. Shikana marala marala maya sada barala 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 barala. Sebab engkau hidup ada hari esok. Sebab engkau hidup, engkau pegang masa depan. 2022 memang kami gak ngerti, tetapi Tuhan kami sudah ada di depan kami, memimpin, sehingga setiap langkah-langkah kami bukan langkah-langkah yang tak jelas. Setiap langkah-langkah kami
sudah ada dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu. Dan rancangan-Mu jauh di atas rancangan kami. Rancangan-Mu bukan kecelakaan. Rancangan-Mu membawa kami kepada hari depan yang penuh harapan. Tuhan, tuntun kami ya Tuhan. Pegang tangan kami semua anak-anak-Mu. Mari angkat tangan kita sama-sama. Pegang tangan kami semua anak-anak-Mu ya Tuhan. Pegang kami semua ya Tuhan. Keluarga kami, karir kami, pekerjaan, keuangan, pegang ya Tuhan. Pegang keputusan-keputusan kami, pegang pikiran kami, pegang langkah-langkah kami. Pegang Tuhan semua sisi hidup kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, studi kami Tuhan, pelayanan kami Tuhan, semuanya pimpin ya Tuhan. Berjalanlah di depan, memimpin keputusan, langkah dari setiap anak-anak Tuhan. Dan biarlah setiap kami akan melihat langkah-langkah, jalan-jalan yang kami jalani semuanya boleh berbuah seperti rencana Tuhan. Kaki kami berjejak di atas bukit-bukit. Kami akan melihat puncak-puncak pencapaian yang Tuhan janjikan. Makasih. Pasti akan ada saja lembah kelam, tapi Kau janji menyertai kami. Karena lewat sana kami akan lihat air yang tenang, rumput yang hijau, dan puncak kemenangan. Terima kasih. Makasih Tuhan untuk 2021. Terima kasih. Kami mau belajar percaya lagi untuk lewati 2022 bersama Tuhan. Terima kasih. Berkati anak-anak-Mu semuanya. Angkat tangan-Mu sama-sama. Tuhan berkati keluarga-keluarga, kalau ada bersama-sama, suami istri, kalau ada bersama-sama, pegang tangan. Saat ini Tuhan, biar berkat Tuhan turun buat keluarga-keluarga, buat anak-anak-Mu satu-satu semuanya. Tuhan berkati semua. Urapi dengan urapan yang baru, pengurapan yang baru turun dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, semua diberkati Tuhan. Terima kasih. Makasih, Engkau baik, Engkau baik. Engkau baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Makasih, pulihkan semuanya, tuntun semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan terima doa berkat. Saudara yang dikasih Tuhan, mari angkat tangan sama-sama. Terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, kasih karunia yang setia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, kuat kuasanya, pimpinannya, kekuatan kuasanya, menyertai kita semua dari hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kedua kali, jemput Tiawan dan Permai sebentar lagi, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Selamat tahun baru. Tuhan memberkati semua kita. Haleluya.